Anak nakal, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu mematikan saluran komunikasi rahasia secara tiba-tiba? Dan kenapa anak buah paman tidak kau izinkan untuk masuk ke rumah Dongyu? Suara teriakan itu berasal dari Ramapati dan Praja. Saat ini Alex, Lucia, dan Dongyu berada dalam satu mobil yang akan membawa mereka ke bandara menuju negara Indonesia. Alex sengaja mengeraskan volume suara ponselnya agar kekasih dan calon ayah mertuanya bisa mendengar jelas. Untuk apa menerima bantuan anak buahmu, Paman? Itu bukan persoalan rumit. Liu Chen itu pria labil dan tentu saja bukan tandinganku. Alex terkekeh membuat Lucia dan Dongyu mengerutkan wajah. Apakah kamu menggunakan otak licikmu, Otak licik yang kuajarkan padamu? Tentu saja, Paman. Itu bukan kelicikan, melainkan sebuah kecerdasan. Nanti setelah sampai, aku akan menceritakan semua padamu, Paman. Persiapkan saja pernikahanku dengan Dokter Lucia sebelum berangkat ke Sydney. Baik, ya sudah, berhati-hatilah dalam perjalanan. Alex menyudahi panggilan teleponnya. Pria itu menoleh ke belakang pada Lucia dan ayahnya yang memasang ekspresi curiga. Apa yang sebenarnya terjadi, Lex? Aku sangat bingung dengan semua ini. Mengapa tadi kamu begitu cepat keluar dari rumah? Apakah benar jika Jiali sudah memasang bom di rumah dan meledakkan semuanya? Rasa penasaran membuat Dongyu angkat bicara. Ada banyak kejutan yang ia dapatkan setelah kedatangan Alexander ke rumahnya, dan semua seakan hanya sebuah mimpi kilat. Bahkan dirinya yang bertahun-tahun menjadi seorang ketua mafia yang disegani begitu mudahnya menyerah oleh pria muda yang sudah memproklamirkan diri sebagai calon menantunya ini. Yang terjadi adalah yang seharusnya terjadi, ayah mertua. Istrimu itu sangat licik. Dia menjalin kerjasama dengan orang tua Liu Chen, mencuri hartamu dan berniat melarikan diri setelah memasang bom di rumah. Apa? Bagaimana kamu mengetahui hal itu? Dongyu makin tidak percaya. Aku adalah tipe orang yang akan melakukan sebuah tindakan dengan perencanaan sangat matang. Tidak mungkin aku datang ke keluarga Dongyu Wang, seorang ketua mafia yang disegani, tanpa memiliki persiapan yang matang. Alex tersenyum. Beruntung sekali ia dirawat oleh seorang pria yang memiliki kecerdasan sangat tinggi, di samping sifat licik yang terkadang diperlukan saat suasana mendesak. Aku sudah mengetahui semuanya. Bagaimana Nyonya Jiali menjalin hubungan dengan Tuan Besar Chen, kemudian Nona Lian menjalin hubungan dengan nama Tuan Muda Liu. Sungguh sangat aneh jika Anda tidak mengetahui hal itu, Ayah, karena semua yang terjadi sebenarnya mudah untuk diamati. 2 tahun sejak kepergian Lucia, aku tidak merasakan keinginan dalam hidupku kembali. Mungkin karena hal itulah Jiali memanfaatkan kesempatan. Lalu bagaimana kamu bisa meluluhkan hati Tuan Muda Liu dengan mudah tanpa harus berkelahi dan adanya pertumpahan darah? Hal inilah yang sebenarnya sejak tadi Dongyu pendam untuk diutarakan. Aku berbohong padanya jika saat ini Lilian sedang mengandung putranya. Dongyu menggeleng. Begitu juga dengan Lucia. Apakah Liu Chen sebodoh itu hingga percaya apa yang dikatakan Alexander, dan Liu Chen begitu saja percaya padamu? Mantra apa yang telah kamu berikan padanya hingga sekolah ia tidak memiliki pikiran? Tentu saja sama dengan mantra yang telah kuberikan pada putrimu, ayah, dan juga padamu. Begitu mudahnya kalian menerimaku. Bukankah itu berarti bahwa aku memang memiliki kekuatan tak terlihat untuk meluluhkan hati orang-orang yang memiliki sifat keras kepala? Dongyu mencibir, tapi dalam hati merasa bahagia. Bagaimana dengan rumah kami? Apakah benar rumah itu akan meledak? Itu adalah hal terbesar yang kumiliki selain Lucia. Di tempat itu aku pernah menjadi seorang pria yang begitu mencintai wanita. Ibunya Lucia, aku sangat mencintainya. Lucia memeluk tubuh Dongyu yang bergetar. Kesalahannya membuat istrinya kehilangan nyawa saat melahirkan Lucia. Seseorang yang menjadi musuhnya menembak istrinya, dan karena itulah Lucia
harus segera dilahirkan melalui operasi, tetapi nyawa istrinya tidak dapat tertolong. Aku sudah menjinakkan bom itu sebelum Liu Chen datang. Biarlah tempat itu menjadi kenangan. Dengan sangat aku memohon kepada ayah agar ikut denganku ke Indonesia. Kita akan memulai hidup kita di sana dengan kehidupan baru. Bagaimana dengan hutang-hutangku pada keluarga Chen? Aku tidak ingin pergi dengan sebuah hutang, Alex. Dong Yu mendesak, menyadari bahwa tindakannya di masa lalu yang telah menjaminkan putrinya untuk membayar hutang tentu membuatnya menyesal. Tetapi ia yakin jika seorang ayah akan melakukan apapun demi keselamatan putrinya tanpa peduli resiko di kemudian hari. Tidak perlu memikirkan hal itu. Aku sudah menyuruh orang untuk membayarnya. Ayah sudah tidak memiliki hutang kepada keluarga Chen. Alex menyerahkan ponsel kepada Dong Yu, memperlihatkan sebuah kertas putih bertuliskan surat pelunasan hutang yang telah dikirim oleh anak buahnya. Maaf juga karena aku sudah menyuruh seseorang untuk mengurus perceraian ayah dan Nyonya Cilia, karena aku yakin ayah tidak memiliki waktu untuk melakukan itu semua. Tidak mampu berkata-kata, Dong Yu hanya bisa menatap takjub pada pria asing yang tiba-tiba datang ke dalam hidupnya dan berperan sebagai malaikat. Pria itu menciumi kepala putrinya. Tidak sia-sia Lucia memilih pergi selama 2 tahun. Jika ia menemukan pria sebaik Alexander, bagaimana aku bisa membalas semua kebaikanmu, Alex? Kamu menyelamatkan Lucia menggunakan kekayaanmu untuk membayar hutang-hutangku. Bagaimana kamu mendapatkan uang sebanyak itu untuk gantinya? Apakah kamu berhutang kepada bosmu? Tapi mana mungkin bosmu mengizinkan? Tidak, Paman. Aku tidak berhutang pada siapapun juga. Tidak memiliki hutang pada siapapun. Aku ini pria hemat, tidak suka foya-foya, rajin menabung, makanya gajiku utuh. Jangan pikirkan apapun, terutama soal balas budi. Aku wajib melakukan hal itu. Kalian keluargaku, Lucia akan menikah denganku. Anda akan menjadi ayahku. Tidak ada balas budi antara ayah dan anak. Untuk pertama kali dalam hidup, baru kali ini Dong Yu merasa bahwa Tuhan masih menyisakan kebaikan untuk manusia sekotor dirinya. Pria itu mendekap erat tubuh putrinya, mengekspresikan rasa bahagia membuncah dalam hati, rasa syukur yang tidak ada habisnya. Alexander tersenyum, sakit hati atas kepingan buruk masa lalu memang tidak bisa hilang dari ingatannya. Seorang anak yang tidak diinginkan ibunya. Seorang anak yang bagi ayahnya hanya dijadikan objek meneruskan harta kekayaan. Menyedihkan, tetapi tidak ada yang perlu disesali dari seluruh rangkaian kejadian itu, karena sejatinya masa lalu itu mengikatnya pada masa depan. Alexander Darwin tidak akan kembali menjadi tuan muda Kevin Liam. Tidak ada kebanggaan atas nama Liam pada dirinya, karena nama itu menyimpan memori buruk. Yang ada hanya Alexander Darwin, asisten pribadi manusia, yang saat ini menjadi budak cinta istrinya, Erlangga Danupraja. Alanah bergelung dengan nyaman dalam pelukan suaminya, bersandar pada dada bidang saat sang suami masih menikmati sebaik rasa nyaman dan bahagia setelah aktivitas yang mereka lakukan. Elang menarik selimut untuk menutupi mereka agar pendingin ruangan tidak membuat istrinya masuk angin. Mau dipakaikan gaun tidurnya. Elang mencium puncak kepala Alana. Ada satu hal yang harus segera diselesaikan, hal yang mungkin akan membuat Alana terkejut nantinya. Elang belum bisa mengatakan semua sebelum mereka kembali ke Australia. Tidak, begini saja. Aku sudah merasa hangat. Kapan kita kembali ke Sydney, El? Aku harus bertemu para petinggi perusahaan dan berpamitan, kan? Gadis itu mendongak. Baginya tidak ada tempat yang lebih menyenangkan kecuali bersama suaminya. Ia juga bahagia bisa dekat dengan ayahnya, berharap bahwa ayahnya tidak akan kesepian di masa tuanya. Meskipun berbeda rumah, setidaknya ia masih bisa sering berkunjung. Setelah Alex kembali dari Beijing, kita akan bersiap ke Sydney. Mertua
Felix juga sudah memberi ultimatum agar segera membawa Thea kembali. Elang tersenyum teringat perbincangan ayahnya tadi pagi dengan Nicholas McCloud yang mengancam akan menjemput paksa putrinya jika Felix tidak segera membawa mereka kembali. Gadis itu sangat lucu. Terkadang aku masih tidak percaya jika Felix bisa menikah dengan gadis itu, tapi terlihat sekali jika Thea sangat menyayangi Felix dan Felix juga menyayangi istrinya. Aku lebih menyayangimu sayang, erang pria itu. Aku tahu, kan aku membicarakan tentang Felix, El. Aku sempat merasa bersalah kepada Felix, tetapi saat ini aku lega, El. Dia sudah menemukan kebahagiaan. Sebenarnya alasanku ingin cepat kembali ke Sydney juga terkait itu. Elang sedikit mengurai pelukan. Ia menatap wajah Alana, istrinya, memiliki sebuah rencana. Aku ingin memberikan rumah sakit King Louis kepada Felix, El. Maaf jika aku tidak mendiskusikan ini denganmu, tetapi kupikir kamu akan cemburu. Elang tersenyum lembut. Sepertinya apa yang dikatakan istrinya memang benar. Kamu kan mudah sekali salah paham dan cemburu. Beberapa kali kamu menghajar Felix karena cemburu buta. Alana teringat ketika Kendrick Orlando berniat melecehkan dirinya, kemudian Felix menolong. Kemudian saat Gwen mengatakan jika anak yang saat ia kandung juga anaknya Felix, Elang begitu mudah tersulut emosi. Aku tidak bisa meredam rasa cemburuku. Entah hanya dengan Felix, aku memiliki rasa cemburu itu. Semua karena dia selalu ada untukmu saat kamu terluka. Tangan Alana terulur untuk membeleh wajah suaminya. Sedikit mengangkat kepalanya untuk yang tertutup dengan ekspresi wajah sendu itu. Elang melengkungkan bibir. Ia menyukai Alana yang memiliki inisiatif seperti ini. Aku hanya memberikan 100% hatiku untukmu sayangku. Alana berbisik lirih perkataan yang sempat ia dengar dari mulut Thea ketika minta es krim kepada Felix saat pagi-pagi buta. Istriku sudah pandai menggombal. Apakah setelah mereka lahir kamu akan tetap memanjakanku sayang? Itu aku tidak janji, El. Gadis itu tersenyum melihat ekspresi Elang yang kembali muram. Anak kita nanti 3. Bayangkan saja berapa jam yang akan kugunakan untuk menyusui mereka bertiga. Belum lagi jika mereka menangis. Waktuku pasti akan tersita banyak untuk mengurus mereka. Aku akan memperkerjakan 3 baby sister untuk mereka. Elang bicara tegas. Aku tidak mau. Selama aku sanggup mengurus mereka, aku akan mengurus mereka sendiri. Aku mau menjadi ibu yang bertanggung jawab atas anak-anak yang kulahirkan, El. Gadis itu mengelus perutnya. Elang melakukan hal serupa, tapi Alana buru-buru menepis tangan pria itu yang mulai berkelana kemana-mana. Pria itu terkekeh pelan. Aku tetap akan memperkerjakan baby sister agar ketika baby triplets tidur, kamu juga bisa istirahat. Dr. Lucia mengatakan jika kualitas tidur bisa mempengaruhi produktivitas ASI. Menyusui bayi 4 orang itu berat. 4. Alana mengulang ucapannya, tapi sesaat gadis itu memukul lengan suaminya ketika menyadari pikiran mesum suaminya. Kamu itu kelewat mesum, El. Semoga 2 jagoan kita nantinya tidak mewarisi sifat mesum kamu. Alana mengelus kembali perutnya. Elang masih terkekeh menggoda Alana. Adalah hal yang sangat menyenangkan. Kita belum honeymoon. Bagaimana jika baby moon saja? Kita ke Paris, rumah mendiang kakek. Ibu memiliki mansion mewah di sana, berada di wilayah pegunungan yang sangat sejuk. Aku tidak mau kemana-mana, El. Aku ini hamil bayi kembar 3. Tentu berbeda dengan hamil 1 bayi. Alana kembali mengelus rahang suaminya. Gadis itu tahu jika sebenarnya Elang sangat ingin pergi ke luar negeri dengannya, menikmati momen bulan madu yang belum sempat mereka lakukan. Pria itu menggenggam jemari Alana, mengecupnya perlahan. Aku akan menghargai tiap putusanmu sayang, apapun asal bisa membuatmu bahagia. Setelah anak-anak kita besar dan bisa diajak naik pesawat, kita akan mengajak mereka berkeliling dunia.
aku akan menjadi hot daddy paling populer di negara ini. Aku akan mengajak baby triplets ke kantor dan membangun tempat bermain untuk mereka. Mata pria itu berbinar saat mengatakan serangkaian kalimat yang membuat hati Alana menghangat. Terlihat sekali jika Elang sangat siap menyambut kehadiran bayi mereka. Teruslah sehat agar selalu bisa melindungiku dan anak-anak kita nanti, El. Aku yakin jika kamu akan menjadi ayah teladan untuk mereka, kamu akan mengajarkan dia berjalan, berlari, dan mengajarkan mereka bertanggung jawab, terutama untuk kedua putra kita nanti. Apakah aku harus mengajarkan juga kepada mereka trik untuk meluluhkan hati wanita arogan? Goda pria itu sambil menaik turunkan alisnya. Wanita arogan itu menyenangkan, El. Wanita itu memang harus arogan di hadapan seorang pria. Alana mengeratkan pelukannya. Gadis itu kembali membenamkan kepalanya di dada sang suami, tersenyum di balik dada Elang. Tidurlah, aku akan memelukmu sepanjang malam. Elang mengusap-usap lembut punggung istrinya. Kedamaian jiwa itu hadir saat melihat orang yang kita sayangi bahagia, dan saat ini Elang bahagia. El, ya ada apa? Besok pagi aku mau makan 2 cup besar es krim saat bangun tidur. Saat bangun tidur, Elang mengulangi ucapan istrinya yang mulai terdengar tidak jelas. 2 cup besar ya? Aku mau ada ketika bangun tidur, tapi makan es krim pagi hari tidak, sayang. Apakah istriku masih mengalami fase ngidam seperti istrinya Felix? Astaga, semoga polosnya tidak kebangetan seperti istri Felix. Elang menggeleng. Sesuai janjinya, ia akan terus mendekat tubuh Alana sepanjang malam. Ini suara nafas teratur gadis itu menandakan ia sudah benar-benar terlelap. Tidak sulit membuat seorang wanita cepat tidur, bikin dia lelah dan beres.